Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Saat Sir Alex Ferguson memutuskan pensiun sebagai pelatih, kekhawatiran akan nasib Manchester United sudah merebak. Namun ternyata nasib MU jauh lebih buruk dibanding kekhawatiran yang pernah dirasakan para supporter mereka. MU dengan gonta-ganti pelatihnya hampir semuanya polanya yang sama, datang dengan harapan besar dan kemudian pergi dengan cerita sama yang berulang, gagal memenangkan Liga Inggris di penghujung musim. Hal lain yang membuat fakta kesedihan di balik puasa gelar MU yang sudah berjalan 12 tahun ini adalah MU tidak mengalami kendala terkait finansial. MU tidak seperti Arsenal yang puasa gelar karena uang yang mereka miliki sempat difokuskan untuk pembangunan Stadion Emirates. MU tidak seperti Liverpool yang kondisi finansialnya sempat loyo dan tidak bisa membangun skuad yang mentereng. MU selalu punya modal besar untuk mendatangkan pemain dan pelatih berkualitas. Terlepas dari keluarga Glazer sebagai pemilik MU yang dinilai banyak membuat kebijakan aneh dan merugikan MU, Setan Merah selalu dapat pasokan finansial yang solid untuk membeli pemain. Dengan pemain bintang datang tiap musim, MU bukan saja tidak berhasil merebut gelar juara Liga Inggris, membangun fondasi tim solid pun sejauh ini bisa dibilang belum tampak terlihat dari tubuh MU. Manchester United dikabarkan telah menyalakan kembali minat terhadap kiper FC Porto Diogo Costa, menyusul kinerja buruk Andre Onana. Kredibilitas Diogo Costa terus meningkat setelah kini dipercaya menjabat kapten FC Porto. MU pun mengirim perwakilan untuk menonton aksinya pada laga 16 besar Liga Eropa. Costa tidak menunjukkan penampilan terbaiknya dengan kebobolan 3 gol saat timnya takluk 3-4 dari AS Roma, sehingga FC Porto tersingkir. Diogo Costa diketahui juga memiliki klausul pelepasan sebesar 75 juta euro dalam ikatan kerjanya di FC Porto. Jika menebusnya, MU bakal menjadikan Costa sebagai kiper termahal kedua sepanjang masa setelah kiper Kepa Arrizabalaga. Marcus Rashford menemukan kebangkitannya bersama Aston Villa. Penyerang Inggris itu bisa kembali menambah pundi-pundinya, namun ada kabar kurang mengenakan. Ada kabar Aston Villa tidak akan mengambil opsi mempermanenkan Marcus Rashford, sebab mereka harus membayar 40 juta pound sterling untuk penyerang 27 tahun itu. Kini Aston Villa cuma menanggung 75% gaji Rashford di MU sebagai syarat peminjamannya. Jika tidak diperpanjang, maka sang pemain akan kembali ke MU. Laporan dari Spanyol menyebut Rashford kini mengincar pindah ke Barcelona. Pemain asli akademi MU itu dinilai juga cocok dengan skema pelatih Hansi Flick. Manchester United tampaknya mulai menyadari bahwa salah satu persoalan utama dalam skuad mereka adalah ketajaman lini depan. Dalam musim yang penuh tekanan dan hasil inkonsisten, lini serang yang tumpul menjadi perhatian utama. Ruben Amorim, pelatih baru yang belum memberikan dampak besar sejauh ini, mulai mengarahkan pandangannya ke sosok Victor Osimhen dan Matheus Cunha sebagai solusi. Mereka kabarnya siap mengajukan tawaran sekitar 900 miliar rupiah, angka yang berada di bawah nilai pasar sang pemain. Di masa lalu, Osimhen pernah mengutarakan keinginannya untuk bermain di Premier League, dan itu menjadi sinyal positif bagi United. Kehadiran Cunha dan Osimhen diyakini akan memberikan dimensi baru dalam bola serangan Manchester United. Bersama Bruno Fernandes yang terus menjadi pusat kreativitas di lini tengah, kombinasi ini bisa menciptakan sesuatu yang belum pernah terlihat musim ini. Berikut ini formasi Manchester United bersama Osimhen dan Matheus Cunha. Transfer Matheus Cunha bisa memberikan lebih banyak opsi bagi Ruben Amorim dalam meracik taktik di Manchester United, sebab pemain asal Brazil itu memiliki kemampuan untuk memainkan banyak peran. Sejumlah laporan menyebut MU akan membeli Cunha dari Wolverhampton dengan harga 62,5 juta pound sterling. Bukan harga yang murah, akan tetapi dianggap cocok untuk potensi dan Cunha yang baru berusia 25 tahun.
Matheus Cunha cukup pesat bersama Wolves. Pada musim 2023-2024 lalu, ex-pemain RB Leipzig itu mencetak 12 gol di Premier League. Matheus Cunha membuktikan bahwa itu bukan kebetulan, dengan 14 gol yang sudah dibikin musim ini. Selain itu, Cunha berkembang menjadi pemain versatile atau bisa memainkan banyak peran. Matheus Cunha bisa bermain untuk 5 peran berbeda. Dia bisa dimainkan sebagai gelandang serang, second striker, winger kanan, winger kiri, dan penyerang tengah. Berdasarkan data transfer market, peran yang paling sering dimainkan Cunha adalah gelandang serang. Dia mencetak 7 gol dan 4 assist dari 13 pertandingan dimainkan sebagai gelandang serang. Pandit sepak bola Inggris Gary Neville melihat Matheus Cunha sebagai pemain yang memang dibutuhkan MU. Dia yakin bahwa mantan pemain Atletico Madrid itu bisa masuk dalam skema bermain MU dan dapat peran yang sesuai. Spekulasi baru muncul terkait masa depan Marcus Rashford. Penyerang Manchester United itu dilaporkan akan pindah ke Tottenham Hotspur pada musim depan. Menurut laporan Football Insider, Tottenham ingin menjadikan Rashford sebagai penerus Son Heung-min di tim mereka. Tottenham sangat serius untuk memboyong Rashford di musim panas nanti. Mereka tahu sang winger bakal dijual dengan harga yang cukup mahal di musim panas nanti. MU menginginkan sekitar 40 juta pound sterling untuk transfer sang pemain. Tottenham sendiri dikabarkan tidak keberatan membayar harga itu demi mendapatkan jasa Marcus Rashford di musim panas nanti. Namun laporan yang beredar di Inggris menyebut bahwa Tottenham bukan prioritas utama Rashford di musim panas nanti. Sang penyerang dilaporkan ingin melanjutkan karir di Spanyol, di mana ia bermimpi untuk bergabung dengan Barcelona. Manchester United terus membidik kiper dari Serie A untuk memperkuat tim musim depan. Setelah Mike Maignan, kini giliran Gion Suzuki yang masuk radar setan merah. Gion Suzuki merupakan kiper timnas Jepang yang saat ini bermain untuk Parma. Ia bergabung dari VV Saint-Truiden. Pada musim panas lalu, transfernya ke Parma bernilai 7,5 juta euro. Ditambah bonus. Meski baru bergabung, ia langsung tampil impresif. Perannya cukup penting dalam keberhasilan Parma bertahan di Serie A setelah promosi dari Serie B. Ia menunjukkan kualitas dan kedewasaan dalam mengawal gawang. Menurut surat kabar Spanyol yaitu AS, Manchester United kini lebih sering mengejar Gion Suzuki. Maignan memang masih menjadi prioritas, namun harganya dinilai terlalu tinggi. Gion Suzuki memiliki klausul pelepasan sebesar 40 juta euro. Angka ini lebih masuk akal dibanding negosiasi dengan AC Milan. Jika transfer ini terwujud, Suzuki bisa menjadi kiper Asia pertama di Manchester United. Ini akan menjadi langkah besar dalam karirnya. Rasmus Højlund kembali menjadi sorotan usai tampil tanpa gol dalam laga Manchester United melawan Wolverhampton akhir pekan lalu. Penyerang asal Denmark itu belum mampu menunjukkan performa meyakinkan sepanjang musim 2024-2025. Legenda MU Rio Ferdinand turut angkat bicara soal kesulitan yang dialami oleh Rasmus Højlund. Ia memberikan saran yang dinilai dapat membantu sang pemain memulihkan kepercayaan diri dan performanya. Menurut Rio Ferdinand, Højlund perlu kembali ke dasar dan berkomunikasi lebih aktif dengan rekan setimnya. Ferdinand menekankan pentingnya menyederhanakan permainan demi memulihkan rasa percaya diri. Gelandang andalan Manchester City Kevin De Bruyne resmi menyatakan niatannya untuk meninggalkan Etihad Stadium begitu kontraknya habis musim panas ini. Keputusan ini memicu berbagai spekulasi termasuk candaan menarik dari legenda Manchester United, Roy Keane. Dalam sesi pertandingan yang disiarkan Sky Sport menjelang laga City versus Aston Villa, Roy Keane melontarkan komentar jenaka soal masa depan Kevin De Bruyne. Roy Keane menyarankan, tentu saja dengan nada bercanda, agar pemain asal Belgia itu tetap tinggal di Manchester, tapi pindah ke sisi merah kota. Gabung MU saja, dia gak perlu pindah rumah, celetuk Roy Keane, menanggapi pernyataan rekan sesama analis, Cy Given, yang mengungkapkan kekhawatiran jika Kevin De Bruyne memilih klub Premier League lain sebagai pelabuhan berikutnya. Manchester United kembali menjadi sorotan jelang bursa transfer musim panas. MU dikabarkan tengah mengincar penyerang Wolverhampton Matheus Cunha dengan mahar mencapai 62,5 juta euro. Menanggapi rumor mendekatnya Cunha ke Old Trafford ini, legenda sekaligus mantan kapten United Gary Neville angkat suara dalam wawancara dengan Sky Sport.
Gary Neville menilai Chunha bisa menjadi jawaban karena memiliki kemampuan menggiring bola di tengah serta naluri mencetak gol yang dibutuhkan MU saat ini. Manchester United berencana memperkuat sektor serangan mereka di bursa transfer musim panas 2025. Matheus Cunha dipandang sebagai sosok yang pas untuk mengisi salah satu dari dua posisi gelandang serang dalam skema 3-4-2-1 yang diusung Amorim. Gaya bermain agresif dan fleksibilitasnya dalam menyerang membuatnya cocok mengisi lini depan United yang masih tumpul. Matheus Cunha diyakini mampu memberikan warna baru dan memperkuat lini serang yang selama ini menjadi titik lemah United. Kendati minat pada Cunha cukup besar, MU tetap harus mempertimbangkan situasi keuangan mereka yang akan sangat dipengaruhi oleh hasil di Liga Eropa. Keberhasilan menjuarai kompetisi tersebut akan membuka peluang lebih besar dalam memberaja pemain. Saga transfer Victor Osimhen ke Manchester United memasuki babak baru. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan akan melakukan negosiasi yang intens dengan Napoli untuk transfer sang striker. Menurut laporan Calcio Mercato, Napoli pada dasarnya siap menjual Osimhen ke MU. Pasalnya sang striker tidak masuk dalam rencana Antonio Conte sehingga ia hanya jadi pemain surplus di tim mereka. Ketimbang hanya jadi penghangat bangku cadangan, Napoli siap menjual striker timnas negeri yaitu. Mereka meminta bayaran sekitar 75 juta euro untuk sang pemain. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa MU ogah menebus Osimhen dengan harga semahal itu. Menyebabnya karena kontrak sang striker tersisa 1 tahun lagi di Naples, sehingga mereka dinilai harga juga Osimhen bisa lebih murah dari itu. MU dikabarkan akan mencoba untuk menego sang pemain di kisaran angka 40 juta euro. Mereka akan ngotot untuk mendapatkan harga segitu untuk Osimhen.